Ini kabar yang bagus untuk kita sampaikan bahwa TH saat ini telah kita jerat dengan 3 pasal berlapis. Apabila kita simulasikan bahwa konstruksi hukum ini akumulatif, berarti 12 kali 3, berarti 36 tahun penjara. Ya harus ada keadilannya buat kita, si pelakunya minta dihukum seberat-beratnya lah. Semoga masyarakat Indonesia tidak terdampak lagi orang seperti si Taufik ya. Perkembangan terbaru kembali mewarnai kasus hukum yang sempat menyita perhatian publik. Taufik Hidayat yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penganiayaan berat dan penyekapan terhadap korban bernama Yuvita Tririzky kini menghadapi situasi yang semakin berat setelah penyidik menerapkan 3 pasal sekaligus. Yang membuat publik semakin terkejut, ancaman hukuman yang membayangi Taufik disebut bisa mencapai total 36 tahun penjara. Angka tersebut muncul setelah penyidik Polda Jawa Barat menambahkan pasal baru dalam proses penyidikan, sehingga beban hukum yang harus dihadapinya pun semakin besar. Tak berhenti sampai di situ, status Taufik yang diketahui merupakan seorang residivis juga menjadi faktor yang ikut disorot. Kondisi tersebut dinilai dapat menjadi salah satu pertimbangan yang semakin memperberat posisi hukumnya apabila nantinya terbukti bersalah dalam proses peradilan yang masih berjalan. Di mana pada tanggal 3 Juli, hari Jumat kemarin, dari Direktorat Reserse PPA PPO melaksanakan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini, kita juga dihadiri oleh pengawas internal kita, yaitu itu Wasda maupun juga Propam dan juga Wasidik ya tentunya. Dan juga kita libatkan Divkum. Yang sudah kita terapkan yang pertama adalah pasal 451, yaitu tentang penyanderaan, di mana maksimalnya adalah 12 tahun, rekan-rekan. Dan konstruksi hukum yang kedua yaitu kita terapkan juga, yaitu pasal 469 ayat 1, di mana di sini kita pertegas lagi unsur pasalnya itu tentang penyanderaan perencanaan. Jadi di sini unsur perencanaannya kita tambahkan, sehingga harapan kita untuk memaksimalkan ancaman ini menjadi 12 tahun penjara kita masukkan. Demikian juga kita tambahkan konstruksi hukum baru yang saat ini kita terapkan kepada yang bersangkutan, yaitu tentang pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, yaitu tentang TPKS. Ini sudah kita masukkan. Ini berdasarkan pertama adalah keterangan saksi ahli, yang kedua korban, dan yang terlebih dahulu yaitu visum yang sudah kita lakukan. Jadi rekan-rekan sekalian, ini kabar yang bagus untuk kita sampaikan bahwa TH saat ini telah kita jerat dengan 3 pasal berlapis. Dan sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan suatu tindak pidana yang telah menjalankan hukuman ya 1 tahun 8 bulan yang terdahulu, sehingga tindak pidana berulang ini atau residivis ini akan menambah pemberatan daripada hukuman nanti. Jadi untuk total keseluruhan apabila kita akumulasi ya, dari kita berharap bahwa jejaring konstruksi hukum ini ada yang 5 tahun, ada yang 8 tahun ya, ada yang 9 tahun, ada yang 12 tahun, kita maksimalkan menjadi 12 tahun. Sehingga apabila kita simulasikan bahwa konstruksi hukum ini akumulatif, berarti 12 kali 3, berarti 36 tahun penjara. Tetapi tentu saja kita telah memenuhi unsur pasal ini, akan kita perjuangkan kepada jaksa sebagai penuntut umum, dan nanti akan di persidangan akan kita lakukan pemantauan sehingga nanti hakim bisa memutuskan yang seberat-beratnya. Mungkin demikian, terima kasih. Ya harus ada keadilannya buat kita, si pelakunya minta dihukum seberat-beratnya lah. Semoga masyarakat Indonesia tidak terdampak lagi orang seperti si Taufik ya. Mudah-mudahan si Taufik masih umur lah, jangan diberikan kesempatan bebas. Kabar penangkapan tersangka rupanya membawa sedikit kelegaan bagi keluarga korban.
Sang kakak mengungkapkan, sejak mengetahui pelaku telah diamankan, rasa cemas yang selama ini menghantui perlahan mulai berkurang. Setidaknya, keluarga tidak lagi dihantui ketakutan jika sewaktu-waktu pelaku tiba-tiba muncul atau kembali mengganggu. Perasaan serupa juga dirasakan oleh ibu korban dan anggota keluarga lainnya. Mereka bersyukur karena proses hukum akhirnya berjalan dan pelaku telah berada dalam penanganan aparat. Apalagi dengan ancaman hukuman yang disebut mencapai 36 tahun penjara, bahkan masih berpotensi bertambah apabila penyidik menemukan fakta atau unsur pidana lain selama proses penyelidikan berlangsung. Lantas, seperti pengakuan pihak keluarga terkait kondisi Yuvita Tris Rizky saat ini? Untuk korbannya perasaannya senang ya, alhamdulillah katanya akhirnya sudah tertangkap. Dia bersyukur sekali bisa sedikit ya lega itulah, bisa sedikit lega gitu. Dia juga nggak was-was, sekarang nggak terlalu was-was gitu. Takutnya kan mungkin yang dikhawatirkan korban adalah si pelaku ini tiba-tiba datang lagi ke rumah sakit kan gitu mungkin ya. Kalau sekarang sih sudah sedikit tenang. Kita sekarang membaik ya, alhamdulillah udah banyak perubahan, tinggal menghadapi operasi. Nah, kita udah bisa duduk, udah bisa jalan meskipun sedikit-sedikit didampingi orang tua. Ya harapannya mah ya kita kedepannya mau lagi lanjut sekolah Pengen kuliah kuliah. S2, mudah-mudahan ada rezekinya, mudah-mudahan kita cepat baik seperti biasalah sembuh. Hanya Emang buru-buru benar-benar lanjut. nggak boleh dikunjungi ya? Nggak boleh, sterilisasi, tempatnya juga udah steril, nggak usah ada orang luar masuk, nggak bisa. Itu untuk kondisi kita, tapi aman sih, aman. Aman, kita udah benar-benar baik, ingatan, ngobrol-ngobrol juga nyambung, hidung ya nggak terganggu meskipun ya begitu adanya, penghirupan napas juga baik, makan banyak. Di tengah perjuangan panjang yang masih harus dijalani korban, secerca harapan akhirnya mulai terlihat. Bantuan datang dari pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea, yang sebelumnya menyatakan komitmennya untuk mendukung masa depan korban. Hotman menjelaskan bahwa dana bantuan senilai 2,5 miliar rupiah itu sama sekali bukan diperuntukkan bagi biaya pengobatan. Menurutnya, seluruh kebutuhan medis korban telah memiliki penanganan tersendiri. Dana tersebut justru disiapkan sebagai bekal untuk membangun kehidupan korban setelah pulih, mulai dari modal usaha hingga biaya untuk menata masa depannya. Sebagai tahap awal, Hotman akan lebih dulu menyalurkan dana sebesar 200 juta rupiah kepada korban. Selain itu, bantuan senilai 15 juta rupiah juga akan diberikan kepada Meta melalui perwakilan timnya. Sementara sisa dana miliaran rupiah itu nantinya akan diserahkan secara langsung melalui mekanisme transfer ke rekening setelah kondisi korban benar-benar pulih dan siap memulai lembaran baru dalam hidupnya. Untuk kasus penganiayaan oleh pacarnya 3 tahun, di Sadra 3 tahun, saya sudah dapat 2,5 miliar lebih, antara lain dari 3 konglomerat, satu dari 500 juta dari Pak Tahir bosnya Mayapada, 500 juta dari Pak Aguan bosnya PIK, 500 juta dari Pak Eka Jaya dan konglomerat batubara, 250 juta dari Raffi Ahmad. Tapi yang paling banyak, cuma jumlahnya kecil-kecil, dari rakyat biasa, ada yang 10.000, ada yang 5.000, dan itu sangat saya hormati. Ya, kalau saya mau, saya bisa menyumbang sampai puluhan miliar dapat sumbangan, karena hampir semua konglomerat klien saya. Cuma gue segan aja minta sama klien lama saya, namanya Prabowo Subianto. Saya sekarang minta sumbangan sama dia. Kalau dulu dia bayar saya 25 tahun. Ya. Jadi sudah terkumpul 2,5 miliar lebih. Saya akan meminta, itu rencananya
sumbangan tersebut untuk masa depan dia, bukan untuk rumah sakit dan penyembuhan dia punya muka. Karena KDM sama Menteri Kesehatan sudah berjanji yang bertanggung jawab atas kesehatan dan perbaikan dia punya muka. Ini untuk masa depan dia. Namun nanti akan saya kirimkan melalui tim Hotman 200 juta untuk si Jupiter, 200 juta ya. Ya. Satu lagi sumbangan yang penganiayaan yang oknum polisi. Ya, oknum polisi. Itu sudah terkumpul 34 juta lebih. Sebagian besar adalah rakyat jelata, rakyat biasa. Ternyata rakyat biasa lebih hatinya lebih terbuka daripada pengusaha. Saya kebetulan nggak mau lagi minta, capek gua. Gua bisa aja minta, tapi gua capek jadi kayak pengemis gua. Barusan saya telepon Raffi Ahmad, langsung dikirim 25 juta. Ya, jadi Raffi Ahmad itu baik sama aku. Karena dia pun minta bantu gua nggak pernah bayar. Dia teman gua soal. Ya, untuk Meta yang itu korban apa? Korban penganiayaan oleh oknum polisi, besok akan dikirimkan 15 juta. Jadi udah terkumpul sama dia 34 juta yang sebenarnya uangnya 1 perak pun nggak ada. Kasihan. Miskin banget. Iya, keluarga sudah mengetahui galang dana ini ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah ikut menyumbangkan hartanya gitu untuk adik saya. Saya terima kasih sekali. Nangis nggak atau? Oh iya, nangis sih jelas. Kita karena kita belum pernah megang, belum pernah tahu uang segitu banyaknya ya. Ya insya Allah uangnya akan kami gunakan sebaik-baiknya untuk penyembuhan korban ya, baik dari fisik maupun mental. Di sisi lain, Hotman Paris Hutapea juga menanggapi rasa penasaran warganet yang mempertanyakan mengapa dirinya tidak memberikan seluruh bantuan dalam bentuk uang pribadi secara langsung. Menurutnya, pendampingan hukum tanpa biaya yang selama ini diberikan melalui timnya justru memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada sekadar donasi materi. Bahkan melalui tim Hotman 911, berbagai kebutuhan perlindungan untuk korban juga terus diupayakan. Salah satunya dengan menyiapkan rumah aman, menyusul adanya dugaan ancaman penculikan yang dinilai perlu diantisipasi demi menjaga keselamatan korban. Dari sudut pandang hukumnya, Hotman juga mencoba mengurai alasan mengapa kedua korban diduga bertahan begitu lama dalam hubungan yang dipenuhi dugaan kekerasan. Saya ada pertanyaan. Kenapa dua wanita ini mau bertahan lama walaupun sudah dianiaya? Ya, itu pertanyaan paling utama. Akhirnya saya dapat jawabannya. Kemungkinan besar karena faktor kemiskinan. Karena kalau dia harus pergi, kemana dia pergi? Ya itulah. Jadi saya melihat dengan penduduk Indonesia yang 100 juta lebih miskin, bakal banyak kasus seperti ini. Dan ya mudah-mudahan tim Hotman 911 bisa terus membantu, karena kemarin rumah amannya pun kita yang bayarin, takut dia diancam atau diculik kan. Juga ambulans semuanya kita yang biayain. Tim pengacara saya kerahkan banyak. Kayak saya 1 jam bisa 1 miliar, tapi benar-benar waktuku habis nggak apa-apa. Itulah kita punya bantuan. Sama juga kasus Radit di mana? Di Mataram, Lombok, yang dituduh membunuh pacarnya, sidang pengadilan. Bayangin, pengacara kita puluhan kali sidang ke Lombok. Waktu pemeriksaan ahlinya, ahli forensik, ahli dokter segala macam, semua biayanya aku yang bayar. Demikian juga Fandi yang di Batam yang dituduh terlibat narkoba 2 ton, padahal dia baru kerja 3 hari di kapal Thailand. Keluarganya semua ke Jakarta, aku yang bayar untuk ketemu Komisi 3. Jadi banyak pertanyaan, kenapa bukan Hotman yang nyumbang? Ya itu sudah melebihi sumbangan. Saya kalau 1 jam di Jakarta itu 100 juta. Setiap klien yang mau ketemu gua 100 juta.
pertemuan pertama itu. Dan saya biasa nangani perkara bisa puluhan miliar honornya. Tanya semua konglomerat. Tanya Pak Tahir, tanya Prayogo, tanya Hasim, adiknya. Semua gue yang pegang. Tapi ini benar-benar mengalir kayak air, gak ada maksud untuk popularitas. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumikem In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.